Tutup dulu ini. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tidak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberikan nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi muda. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan oleh seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya
dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Al-Suyuti dalam tafsirnya Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liada baru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tidak akan bisa menghentikan laju internet bumi. Maka sebagai konsekuensinya, kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tidak akan bisa menumbangkan pohon yang memiliki akar mengguncang ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai 209 kasus. Kerugian yang dialami negara tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai 27 triliun rupiah. Dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi muda kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, Pertama, kasus narkoba. lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kawasan reserve dan diyakini mampu memberantas narkoba, Malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual terjadi dari bulan Januari hingga November 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. negara kita ini kaya dengan para pakar Berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang di antara mereka masih ada yang tidak berkarakter,
Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong dan provokasi serta adu domba. Yang selama ini kita kagumi keilmuannya, berteriak lantang melarang korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi, berjuang atas nama rakyat, Tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Hadirin, mari kita belajar dari sejarah tembok Cina. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina? Salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh. Mereka membangun tembok Cina yang besar untuk melindungi negaranya, sehingga beberapa kali perang tidak dapat ditembus musuh. Ternyata hadirin, sekian ratus tahun kemudian tembok itu berhasil ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Dikarenakan mereka lupa membangun karakter manusianya. Lantas timbullah pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sekali lagi kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan, Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan karakter nilai-nilai yang mulia, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pada kesempatan ini, kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu, jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya, niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter di negeri tercinta ini. Antara lain,
Pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. kedua, Menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan, maupun komunitas pergaulan. kita acungi jempol program Kemenang Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat kita aktif mengkaji Al-Quran serta mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia seorang pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia birokrat, ia tidak akan mengambil uang rakyat. Dan kalaupun ia jaksa, ia tidak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, Masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. kedua, Untuk membentuk karakter tersebut, tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. bunga melati mekar di taman. Harum baunya dan menawan mendidik generasi berkarakter dan beriman. Maka Al-Quran harus jadi pedoman. Bermusabaku di semambu kuning. Elok kampungnya, ramah orangnya. Ilmu dan iman jadi pelita. Al-Quran sinari kita semua. Al-Quran sinari kita semua. Cukup sekian syarahan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.